Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di pertemuan mata kuliah perkembangan peserta didik kali ini, kami kelompok 5 kelas biologi 3 akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan fisik dan intelek remaja. Kelompok 5 terdiri dari Resta Anissa, Rika Maulina, Dewi Fatma, Muhammad Ismail Faik, dan Yunika Nurma. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama di sini ada definisi daripada pengertian remaja. Istilah remaja ini dikenal dengan adolescence yang berasal dari kata dalam bahasa Latin adolescere. Kata bedanya adolescentia atau remaja yang berarti tumbuh menjadi dewasa atau dalam perkembangan menjadi dewasa. Di sini dapat diajukan batasan remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak dengan dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek atau fungsi untuk memasuki masa dewasa. Karakteristik umum perkembangan remaja. Masa remaja sering dikenal sebagai masa pencarian jati diri. Oleh Erikson disebut dengan identitas ego. Hal tersebut terjadi karena masa remaja merupakan peralihan antara masa kehidupan anak-anak dan masa kehidupan dewasa. Karakteristik umum remaja yaitu yang pertama, kegelisahan. Sesuai dengan fase perkembangannya, remaja mempunyai banyak idealisme, angan-angan, dan mimpi yang hendak mereka wujudkan di masa depan. Akan tetapi, sesungguhnya remaja belum mempunyai kemampuan untuk mewujudkan keinginan tersebut. Yang kedua, pertentangan. Sebagai individu yang sering mencari jati diri, remaja berada pada situasi psikologi antara ingin melepaskan diri dari orang tua dan perasaan masih belum mampu untuk hidup mandiri. Pertentangan yang sering terjadi tersebut menimbulkan keinginan remaja untuk melepaskan diri dari orang tuanya. Kemudian ditentangnya sendiri, sebenarnya mereka ingin juga mendapatkan rasa aman. Karakteristik umum perkembangan remaja yang ketiga adalah menghayal. Kebanyakan dari remaja sangat berkeinginan untuk menjelajah dan berpetualang. Namun, tidak semua tersalurkan dan biasanya yang menghambat hal tersebut adalah soal keuangan dan biaya. Yang keempat ada aktivitas kelompok. Berbagai macam keinginan remaja seringkali tidak dapat terpenuhi karena berbagai macam kendala. Adanya berbagai macam larangan atau aturan dari orang tua seringkali justru melemahkan dan mematahkan semangat para remaja. Yang kelima, keinginan untuk mencoba segala sesuatu. Pada umumnya, remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi karena didorong oleh rasa ingin tahu yang tinggi. Remaja cenderung ingin berpetualang, menjelajah, dan melihat dunia luar. Perubahan fisik remaja. Perubahan fisik yang dialami saat menginjak usia remaja disebut dengan istilah pubertas. Karakteristik perubahan fisik yang terjadi pada pria diantaranya yaitu meningkatnya ukuran penis dan testis, munculnya rambut kemaluan, perubahan pada suara, ejakulasi pertama atau biasanya melalui masturbasi atau mimpi basah, terjadinya perubahan maksimal, tumbuhnya rambut di ketiak, wajah, dan bagian tubuh lainnya. Karakteristik perubahan fisik pada wanita, yang pertama ada payudara membesar, rambut kemaluan muncul, tumbuh rambut di ketiak, melebarnya pinggul, dan menstruasi pertama. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja dapat berasal dari berbagai sumber, yakni 1. Keluarga. Faktor dari keluarga yang dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja meliputi keturunan dan lingkungan. Keturunan menyebabkan seseorang anak dapat lebih tinggi atau panjang dibandingkan anak lainnya, sehingga akan lebih berat pula tumbuhnya. Sedangkan faktor lingkungan yang dapat membantu menentukan dapat tercapainya tidaknya perwujudan potensi keturunan yang dibawa anak tersebut. 2. Gizi. Anak-anak yang memperoleh gizi cukup selama masa pertumbuhannya biasanya akan lebih tinggi tubuhnya dan lebih sedikit cepat mencapai taraf atau masa remaja dibandingkan anak-anak yang kekurangan gizi. 3. Gangguan emosional. Dari berbagai penelitian menyimpulkan bahwa anak yang terlalu sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan. 4. Jenis kelamin. Dalam pertumbuhan anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada anak perempuan, kecuali pada usia 12 dan 15 tahun. Anak perempuan biasanya menampakkan pertumbuhan lebih tinggi dan lebih berat daripada anak laki-laki. 5. Status sosial ekonomi. Meskipun tidak dapat dijelaskan secara langsung, tetapi kenyataannya menunjukkan bahwa anak-anak yang berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah secara umum cenderung lebih kecil daripada anak-anak yang
berasal dari keluarga yang status ekonominya menengah, apalagi mereka yang berada dalam status ekonominya yang tinggi. 6. Kesehatan. Status kesehatan anak juga banyak mempengaruhi pertumbuhan remaja. Anak-anak yang sehat dan jarang sakit biasanya akan memiliki tubuh yang lebih berat daripada anak-anak yang sering sakit. 7. Bentuk tubuh. Kecenderungan bentuk tubuh apakah masuk dalam klarifikasi extroform, mesoform, atau endoform akan mempengaruhi besar kecilnya tumbuh remaja. Yang selanjutnya ada pengaruh pertumbuhan fisik dan perilaku. Perubahan proporsi tubuh yang sangat pesat dan mulai berfungsinya hormon-hormon reproduksi menyebabkan kecanggungan remaja dalam menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Karena dalam berperilaku pun remaja harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut, baik dalam cara berpakaian maupun bergaul dengan teman, sehingga perubahan fisik yang terjadi hampir selalu dibarengi dengan perubahan perilaku dan sikap. Yang selanjutnya adalah subbab materi mengenai intelek. Intelek berasal dari bahasa Inggris intellect, yang menurut Kaplan tahun 1981 diartikan sebagai 1. Proses kognitif, proses berpikir, daya menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan. Yang kedua, kemampuan mental atau intelijensi. Sedangkan menurut Mahfudin Salahuddin tahun 1989 dinyatakan bahwa intelek adalah akal budi atau intelijensi yang berarti kemampuan untuk meletakkan hubungan dan proses berpikir. Orang yang intelijen adalah orang yang dapat menyelesaikan persoalan dalam waktu yang lebih singkat, memahami masalahnya lebih cepat dan cermat, serta mampu bertindak cepat. Istilah intelijensi semula berasal dari bahasa Latin intelliger yang berarti menghubungkan atau menyatukan satu sama lain, maka dapat disimpulkan secara sederhana bahwa intelek memiliki arti kemampuan untuk melakukan abstraksi serta berpikir logis dan cepat sehingga dapat bergerak dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru. Next, di sini ada perkembangan intelek usia remaja. Ini ditandai dengan kemampuan berpikir jauh melewati kehidupannya, baik dalam dimensi ruang dan waktu. Berpikir abstrak, yaitu mampu berpikir tentang ide-ide. Berpikir formal pada remaja ditandai dengan 3 hal yang penting, yaitu 1. Anak mulai mampu melihat kemungkinan-kemungkinan. 2. Telah mampu berpikir ilmiah. Dan 3. Mampu memadukan ide-ide secara logis. Kemudian ada tahap-tahapan perkembangan intelek remaja. Jean Piaget, seorang ahli psikologi kognitif, membagi perkembangan intelek atau kognitif menjadi 4 tahap. Yang pertama ada tahap sensori motor. Dari lahir hingga 2 tahun, anak mengalami dunianya melalui gerak dan inderanya serta mempelajari permanensi objek. 2. Tahap praoperasional. Dari 2 hingga 7 tahun, mulai memiliki kecakapan motorik. Kemudian yang ketiga ada tahap operasional konkret. Dari 7 hingga 11 tahun, anak mulai berpikir secara logis tentang kejadian-kejadian konkret. Kemudian yang terakhir atau keempat, tahap operasional formal. Setelah usia 11 tahun, ditandai dengan perkembangan penalaran abstrak. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelek remaja. Faktor hereditas. Semenjak dalam kandungan, anak telah memiliki sifat-sifat yang menentukan daya kerja intelektualnya. Secara potensial, anak telah membawa kemungkinan apakah akan menjadi kemampuan berpikir setara normal, di atas normal, atau di bawah normal. Namun, potensi ini tidak akan berkembang atau terwujud secara optimal apabila lingkungan tidak memberi kesempatan untuk berkembang. Oleh karena itu, peranan lingkungan sangat menentukan perkembangan intelektual pada anak. Selanjutnya adalah faktor lingkungan. Ada 2 unsur lingkungan yang sangat penting perannya dalam mempengaruhi intelek perkembangan anak. 1. Keluarga. Intervensi yang paling penting dilakukan oleh keluarga atau orang tua adalah memberikan pengalaman kepada anak dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga anak memiliki informasi yang banyak yang merupakan alat bagi anak untuk berpikir. Yang kedua, sekolah. Sekolah adalah lembaga formal yang diberi tanggung jawab untuk meningkatkan perkembangan anak tersebut, perkembangan berpikir anak. Dalam hal ini, guru hendaknya menyadari bahwa perkembangan intelek anak terletak di tangannya. Dan ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun presentasi ini. Semoga dapat bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.